Kita harus benar-benar bisa banget ya ngebagi waktu kita dengan istirahat, malah jangan nggak tidur. Nah, itu S tuh iso turu sangat, tapi nggak kayak gitu juga. Salam penawaran, salam kritis. Halo semua, selamat datang di Nalar Talks, yaitu podcast UKM Penawaran ITS. Di sini perkenalkan, nama aku Zara Nifa Zubir dari Departemen Kimia ITS. Aku selaku host yang akan membawakan tema podcast, yaitu bagaimana sih cara membagi waktu dengan perkuliahan, organisasi, kepanitiaan, dan juga perlombaan secara efektif. Di sini aku udah kedatangan pembicara yang sangat inspiratif dan udah bisa membagi waktunya dengan secara efektif banget dari perkuliahan, organisasi, kepanitiaan, dan juga perlombaan. Lanjut aja. Halo Irma. Halo Zara. Boleh perkenalan dulu nih teman-teman sekalian. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Irma dari Kimia ITS angkatan 2021. Hai, Irma, aku boleh nggak sih ngulik nih pengalaman apa aja sih yang udah kamu laluin di ITS ini, dari organisasi, kepanitiaan, dan juga perlombaan yang kamu ikuti? Oke, mungkin aku dari organisasi dulu ya. Jadi organisasi pertama yang kebetulan aku terjun selama di ITS ini adalah UKM Penalaran. Pada saat itu aku jadi staff. Nah, sekarang alhamdulillah aku lanjut. Sekarang aku jadi kepala departemen kaderisasi Penalaran 2023. Mungkin kalau kepanitiaan, aku ikut di kepanitiaan yang ada di himpunan. Lalu terakhir tahun lalu aku ikut kepanitiaan Gerigi. Terus juga sekarang selain di UKM Penalaran, untuk organisasi nih aku di Kesatria 10 November ITS. Berarti di Penalaran di bidang manajerial ya? Betul. Kalau di Gerigi, kalau boleh tahu di bidang apa? Aku Gerigi itu ini sih sangat linjur lah ibaratnya. Aku di Gerigi kemarin jadi staff creative design. Wow, keren banget. Bisa desain juga dong berarti. Alhamdulillah bisa. Terus aku mau nanya nih, kamu dengan mengikuti banyak kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan juga perlombaan yang kamu ikutin tuh, apa nggak mengorbankan waktu istirahat kamu, waktu tidur kamu, waktu bermain kamu? Kan soalnya kita manusia nggak menutup kemungkinan dong, kita punya waktu, kita harus bertuntut dengan kuliah, kita juga harus bertuntut dengan tidur, pasti tidur tuh wajib, terus juga ibadah. Betul. Dan juga kita harus makan. Gimana sih cara kamu membagi waktu itu? Karena kan harus banyak, ada yang dikorbankan dong pasti. Bagaimana sih, boleh tahu kalau boleh tahu? Kalau intinya konsekuensi sih, semakin kita ikut banyak kegiatan kan berarti ada waktu luang yang terhapus begitu, ada waktu luang yang menghilang begitu. Jadi kalau bagaimana kita mengatur prioritas waktu itu, kita bisa pakai di pra-TD ya, kalau nggak salah itu diajarin, kalau nggak salah kuadran waktu. Aku biasanya pakai itu, walaupun tidak ditulis secara gini, tapi biasanya aku mengikuti kondisiku pada saat itu gitu. Misalnya pada saat ini aku punya nih kegiatan di UKM Penalaran pada saat itu, tapi ternyata di akademik juga aku punya tuntutan kayak ada deadline laprak atau ada deadline tugas, atau besoknya aku ada UAP kayak gitu. Itu aku pasti bakal memprioritaskan akademik dulu, karena kita kuliah itu kan harus memprioritaskan akademik ya, nah gitu. Tapi kalau pada saat itu aku ngerasa aku sakit atau kayak stamina aku udah nggak enak gitu, aku udah nggak enak banget gitu badanku, atau suhu badanku lagi naik sampai 38 pada saat itu pernah. Jadi pada saat itu ya prioritasku adalah istirahat dulu, alih-alih aku mengerjakan hal yang lainnya. Karena kalau aku nggak istirahat, aku berpikiran bahwa kedepannya nanti aku pasti bakal keteteran gitu, karena aku juga sakit dan aku juga punya tuntutan banyak. Benar, karena kesehatan itu juga paling penting, guys. Betul. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa banget yang ngebagi waktu kita dengan istirahat, malah jangan nggak tidur. Nah, betul. Banyak banget nih kalian yang nggak tidur, bisa 2 jam. Betul. Kadang demi organisasi ya, rapat kayak gitu. ITS tuh iso turu sangat, tapi nggak kayak gitu juga. Betul. Istirahat itu penting, guys, karena kalau sakit kalian nggak bisa kuliah, percuma. Ntar yang repot orang tua, ngeluarin biaya juga ya kan. Nah, tapi aku mau nanya nih, seberapa penting sih kamu untuk mengikuti organisasi perkuliahan dan juga perlombaan, dan penting banget gak sih mahasiswa ITS tuh harus banget nih ngikutin organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya, dan manfaatnya tuh menurut kamu apa aja? Oke, kalau ini my point of view ya, Iya. jadi pendapatku pribadi. Karena aku punya beberapa plan untuk masa depan dan pasca kuliah, dan beberapa cita-cita yang pengen aku capai gitu. Jadi pada saat ini aku ikut organisasi, aku ngikutin lomba, aku ngikutin
panitia kayak gitu, itu adalah hal yang menurut aku penting. Karena dari organisasi, dari kepanitiaan itu kita belajar setidaknya public speaking, kita belajar berbicara di depan orang lain. Walaupun itu nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi seenggaknya kan meningkat gitu ya. Terus juga di kepanitiaan begitu dan organisasi tentunya aku juga belajar teamwork. Aku juga belajar leadership karena bakal banyak pelatihan kan di dalam organisasi dan panitiaan itu. Terus juga aku belajar hal-hal yang menurut orang mungkin sepele ya, kayak aku bisa desain, itu juga dari organisasi gitu. Aku belajar dari ikut organisasi, aku dituntut untuk belajar dasar-dasar desain, dasar-dasar bagaimana kita nge-layout dan segala macam, dan mungkin anak Minecraft pasti paham lah ya. Banget. Terus itu sih dan itu menurutku linear gitu dengan apa yang aku pengen nantinya gitu. Jadi menurutku itu penting. Keren banget guys, aku panutan banget sih buat kalian juga dicontoh ya. Dan emang bener banget sih, mahasiswa tuh penting banget buat ngelatih soft skill dan hard skill di masa kuliah, karena di dunia kerja tuh dituntut banget ya. Apalagi sekarang zaman dulu ini tuh orang perusahaan nyari kita, tapi tuh sekarang udah beda. Zaman ini karena kita perlu adanya soft skill dan hard skill gitu. Kita dituntut buat lebih untuk melatih banyak banget hal-hal yang kita bisa, kayak desain, terus juga kita harus bisa software kayak kan Excel, Word, PowerPoint dan lain sebagainya. Itu udah basic dan yang harus banget bisa ya dan diperluin banget di perusahaan. Karena zaman sekarang nih susah banget ya nyari kerja, makanya itu mungkin penting banget nih buat kalian mahasiswa ITS untuk mengikuti organisasi, kepanitiaan dan juga perlombaan. Kita melatih soft skill dan hard skill kalian. Nggak rugi kok guys untuk mengikuti gitu. Terus menurut kamu pandangan untuk yang mahasiswa yang nggak mengikuti itu gimana sih? Yang mahasiswa kupu-kupu? Kalau dari aku pribadi ya, orang tuh kan punya planning dan prioritas yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut aku sih nggak masalah kalau emang misalnya memilih untuk lebih mengedepankan, lebih fokus untuk belajar, karena banyak faktor kan yang mempengaruhi itu. Bisa jadi memang konsentrasinya tidak bisa dipecah, bisa jadi memang dia itu kedepannya itu membutuhkan nilai akademik yang benar-benar dari alih-alih dia membutuhkan nilai yang lain begitu. Jadi tergantung dari prioritasmu, tergantung dari planmu, dan tergantung dari apa yang ingin kamu capai setelah perkuliahan kayak gitu. Irma, keren banget nih poin yang dari Irma sampaikan ke kalian. Didengar dan dicatat ya guys poin-poin yang Irma sampaikan tadi. Keren banget Irma, semangat ya. Kalau boleh tahu nih, aku mau nanya, kamu cita-cita kedepannya itu apa sih? Waduh, buat kedepannya ini apa? Oke, nggak apa ya. Doain ya teman-teman, doain banget. Mudah-mudahan aku ke depan insya Allah bakal pengen jadi researcher. Amin. Ya Allah, amin. Aku pengen jadi dosen, pokoknya berkecimpung di akademisi kayak gitu. Keren banget. Insya Allah pasti bisa. Amin. Apalagi Irma ini di perkuliahan, karena aku sejurusan sama dia, sangat ambis banget. Terus juga organisasi, terus juga kepanitiaan, dia bisa membagi waktunya dengan baik gitu loh, dengan mengikuti perkuliahan dan organisasi. Keren banget. Bismillah ya Irma ya. Amin. Ya Allah, amin. Oke, udah gitu aja sih mungkin yang aku sampaikan. Terima kasih Irma. Semangat ya. Kamu juga semangat. Mungkin itu aja sih obrolan-obrolan kita siang hari ini. Jangan lupa dicatat dan didengerin nih yang Irma sampaikan ke kalian buat motivasi dan tujuan kalian di kuliah sekarang. Mungkin itu aja yang aku sampaikan pada podcast hari ini. Kita akhiri dengan salam penalaran, salam kritis.